Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Pasangan orang tua bocah laki-laki ditetapkan jadi tersangka setelah perkara penganiayaan terhadap anaknya terbongkar. Jelang Pilgub Kaltim 2024, partai politik mulai diburu para calon untuk dijadikan sebagai perahu. Jalan nasional yang menghubungkan Kaltim Kaltara kondisinya kian memprihatinkan. Pria dan wanita yang digelandang polisi di Samarinda ini merupakan pelaku penganiayaan anak. Keduanya ditetapkan menjadi tersangka dan terjerat pasal berlapis. Salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan, perkara ini terbongkar setelah warga yang melihat kondisi anak tersebut merekamnya melalui ponsel. Dari pemeriksaan awal diketahui luka korban tersebut diakibatkan siraman air panas dan penganiayaan. Lengkung. Kita lihat di lokasi bagaimana yang video yang beredar bahwa pada tubuh anak tersebut ada beberapa luka ya, yang saat ini juga sudah kita lakukan visum, baik luka bekas siraman air panas ya, maupun luka lain yang mengakibatkan ada juga atau anak tersebut mengalami patah tulang. Dan nanti kita lihat hasil visum dari rumah sakit. Kini pasangan suami istri tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara korban masih dalam penanganan tim medis. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seperti inilah saat dua rumah di Kampung Linggang Jelemuk, Kecamatan Tering, Kutai Barat hangus dilahap api Minggu malam. Api cepat membesar dan meluas karena bangunan terbuat dari kayu. Karena minim peralatan damkar, warga berupaya memadamkan kobaran menggunakan peralatan seadanya. Kepala Desa Linggang Jelemuk Alexander Yakub menyatakan damkar terlambat tiba karena lokasi yang cukup jauh. Mereka harus bekerja keras karena lokasi kebakaran berada di dekat bangunan sekolah dasar. Beruntung pemadam tiba hingga kobaran tidak meluas. Jam sekitar 11:30. Ada 2 rumah, Pak. Tadi informasinya dari mana Pak sumber apinya? Informasinya dari tadi awal artinya dari konsleting listrik. Pemadam tadi datang sini berapa menit Pak dari awal informasi kebakaran diterima Pak? Sekitar kurang lebih setengah jam, Pak. Posisinya jauh ya Pak ya? Posisi jauh di Linggang Bigung. Karena Kecamatan Tering belum ada mobil damkar. Tadi waktu pemadam datang ini posisinya rumah sudah habis terbakar dua nih Pak ya? Hampir 90% sudah terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun 2 rumah ludes dilalap api. Sejauh ini penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik. Danis dari Kutai Barat melaporkan.
Meski diguyur hujan, namun sejumlah pengemudi daring dari aplikasi Maxim ini tetap melanjutkan demonstrasi di depan kantor perwakilan Maxim Samarinda. Dalam aksinya kali ini, pendemo menuntut aplikator secepatnya menyesuaikan tarif angkutan sesuai surat keputusan Gubernur Kaltim. Desakan ini disampaikan karena tarif yang dipatok aplikasi tersebut dinilai merugikan para sopir. Maxim mengikuti tarif sesuai SK Gubernur karena sudah diikuti oleh dua aplikasi, itu Gojek dan Grab. Kemudian hasil koordinasi di dalam tadi seperti apa, Pak? Masih nggak jelas, nggak ada etiket baik, masih ngomongnya belaur-belaur karena yang dipasang oleh Maxim adalah orang yang baru bekerja di sini, jadi nggak tahu ritme dari awal. Gitu. Jadi pintar Maxim ini. Setiap ada gejolak diganti kepalanya. Ini baru lagi berarti nih ya? Baru lagi. Sudah berapa kali ganti? Artinya pada pertemuan itu tidak ada keputusan, Bang, ya? Belum ada. Kami tunggu, kami nggak bakal geser kalau itu belum berubah. Untuk mengamankan aksi, sejumlah polisi dari Polsekta dan Polresta diterjunkan. Itu dilakukan agar aksi ini berlangsung aman dan terkendali. Melakukan aksi unjuk rasa, sebenarnya pengamanannya ini dari Polresta beserta jajarannya jumlah ratusan personil. Sejauh ini masih kondusif antara pihak Maxim dan aliansi driver online sedang diskusi untuk menentukan solusi atau winning solutionnya, jalan keluarnya agar kedua belah pihak masalah ini dapat diselesaikan. Pendemo mengancam akan meneruskan aksinya hingga tuntutannya terpenuhi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kantor akan saya tutup sementara sampai ada perubahan tarif. Jangan dulu. Oke, persiapan buat perwakilan di orasi di luar akan. Ratusan pengemudi daring Senin siang berunjuk rasa di depan kantor Maxim di areal Komplek Pertokoan Balikpapan Baru, Balikpapan Selatan, Senin siang. Tujuan mereka adalah menuntut perusahaan tersebut agar menyesuaikan tarif angkutan sesuai dengan surat keputusan Gubernur Kaltim. Pengemudi menilai tarif yang diterapkan perusahaan berdasarkan keputusan Kementerian Perhubungan sangat merugikan. Pasalnya dengan jarak tempuh hingga 4 km, penumpang hanya dipatok harga Rp12.500. Sementara SK Gubernur Kaltim besarannya Rp18.000. Dikasih menyala Maximnya hari ini. Kalau tidak berubah, jangan berubah. Yang paling utama adalah menghapuskan tarif kementerian. Karena kan jelas SK Gubernur sudah memberikan tarif yang baru. Jadi ya kita minta untuk kantor Maxim Balikpapan menggunakan tarif yang terbaru itu. Oke, tarifnya berapa tuh, Bang? Seharusnya yang diterima sama driver itu 18.000 sekian. Sekarang yang diterapkan 12.500. Itu belum dipotong. Oke, tadi setelah mediasi di dalam keputusannya seperti apa nih, Bang? Masih, karena keputusan itu bukan di Balikpapan. Oke. Kita berharap tarif Gubernur ini kan sudah resmi nih. Kita berharap itu diberlakukan. Oke. Sementara Kepala Cabang Maxim Balikpapan, Nafi, menyanggupi beberapa hal seperti penghapusan filter tarif taksi online dan tidak menerima pendaftaran sopir baru khusus di Balikpapan. Sementara untuk kenaikan tarif, Nafi mengaku tidak memiliki wewenang. Saya tidak punya wewenang untuk menentukan harga karena tidak ada di settingan saya, bukan di saya. Terus betul, saya sudah melakukan follow up dan disaksikan oleh teman-teman yang tadi di dalam. Ya, kembali kan, saya sudah melakukan follow up, kembali lagi. Wewenangnya bukan di luar saya. Tapi saya sudah disaksikan kemarin tadi oleh lima ketua ya, benar ya? Lihat seperti itu. Belum mendapat jawaban atas tarif yang mereka tuntut.
Pihak Maxim diberi waktu hingga 2 Mei 2024. Jika tidak ada perubahan, para sopir daring ini akan kembali turun dengan masa yang lebih banyak. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.